Dalam rangka Dies Natalis ke-30, Stikes Fitra Alder Lubuk Linggau gelar kegiatan 30 tahun Charity Fitra Alder 2025 dan reuni lintas generasi. Acara ini berlangsung sukses dan disambut dengan penuh kegembiraan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Alder Lubuk Linggau sukses menyelenggarakan peringatan 30 tahun Charity Fitra Alder, sekaligus reuni lintas generasi. Acara berlangsung meriah di dua lokasi, yakni Kampus Stikes Fitra Alder dan Grand Zuri Hotel Lubuk Linggau. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan 30 tahun Charity Fitra Alder yang menghadirkan berbagai agenda, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, live music, bazar UMKM, serta tasyakuran. Acara dibuka langsung oleh pimpinan Yayasan Fitra Alder, Ibu Dardanella SH, didampingi Ketua Stikes Fitra Alder dan jajaran lainnya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Dardanella SH, semoga kerjasama yang baik ini bisa terus berlanjut di masa mendatang dan membawa manfaat bagi kita semua. Tidak terasa sudah 30 tahun Stikes Fitra Lubuk Linggau mendidik insan kesehatan, perawatan dan kesehatan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sini kita bisa terus eksis dalam dunia pendidikan. Baiklah, Dies Natalis tahun ini mengusung tema charity dan kebersamaan, di mana kami dari segenap panitia itu mengumpulkan pakaian pre-love, barang yang masih layak pakai dan layak dijual, di mana 100% penghasilannya akan kami donasikan ke panti asuhan dan panti jompo. Ketua BEM dan Ketua Panitia Pelaksana Okta Putri Sonia menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah amal dan berbagi kepada sesama. Hari ini telah kita laksanakan acara Dies Natalis Fitra Alder yang ke-30 tahun. Hari ini sudah resmi dibuka oleh Ketua Yayasan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Alder. Dan tadi ada juga kata sambutan dari beberapa pihak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa UMKM serta supporter dari sponsorship, terutama dari Telkomsel, dari Red Production, dan masyarakat sekitarnya. Kami mengusung tema charity. Kami dari panitia Dies Natalis ini mengumpulkan barang-barang pre-love yang layak pakai dan layak jual, di mana 100% penjualan itu akan kami donasikan ke panti asuhan dan panti jompo. Kami juga menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis seperti asam urat, gula darah, cek tekanan darah, visus mata, dan buta warna. Selain acara itu, dilanjutkan nanti malam itu habis maghrib kami akan menyelenggarakan tasyakuran dalam bentuk syukur kami bahwasannya Stikes Fitra Alder ini sudah berdiri selama 30 tahun. Nah, acara selanjutnya itu dalam memeriahkan acara Dies Natalis Fitra Alder yang ke-30 ini kami mengadakan reuni lintas generasi di Hotel Grand Zuri. Nah, reuni lintas generasi, mengapa kami menyusung tema itu? Dalam bentuk syukur kami bahwasannya Fitra Alder sudah berdiri selama 3 dekade, kami ingin menjalin silaturahmi kepada alumni-alumni semuanya. Untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Alder, dalam 3 dekade terakhir ini akan terus berkembang, mencetak generasi emas, dan terus mengabdi kepada masyarakat.
Kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Aldar mengucapkan selamat Dies Natalis Fitra Aldar yang ke-30 tahun. Semoga Fitra Aldar sukses selalu menjadi pilihan bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan menciptakan generasi yang berdaya saing. Acara puncak Dies Natalis ke-30 tahun Fitra Aldar dimeriahkan oleh reuni lintas generasi yang menghadirkan seluruh alumni lintas angkatan serta artis ibu kota Hedi Yunus. Ketua Stikes Fitra Aldar Lubuk Linggau Efransyah SST MPH menegaskan bahwa kampus yang berdiri sejak tahun 1995 telah meraih akreditasi baik dan terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan. Yang akan menghormati, izinkan kami dari Stikes menyampaikan beberapa laporan pada acara Natalis pada malam hari ini. Pertama, kami akan menyampaikan sejarah. Pada tahun 1995, Yayasan Fitra Aldar yang diprakarsai oleh Bapak Dr. Muhammad Ali Husin dan Ibu Dadanela dengan akte notaris nomor 14 tahun 1995 mengajukan proposal ke kampus Diknaker melalui Kakadol Depkes Provinsi Selatan di Palembang. Kemudian suatu disetujui dengan punya SK dan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 1995-1996. Pada tahun pertama menerima 40 mahasiswa. Tahun berikutnya menerima mahasiswa sesuai dengan hasil akreditasi dan alokasi yang ditentukan oleh Pusdiknaker Kementerian Kesehatan RI. Kemudian pada tahun 2005 setelah menerima masukan dari berbagai stakeholder tentang kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat, Akpes Fitra Lubuk Linggau dikonversi atau ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Aldar Lubuk Linggau dengan 2 program studi, program studi kesehatan masyarakat dan program studi diplomatika keperawatan. Dari berbagai galeria orang-orang yang berkualitas yang mengharumkan nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan satu-satunya di Lubuk Linggau yang terbaik. Dan selanjutnya ada di juara ketiga ada Forfait. Baik, harapan silaturahmi yang kita laksanakan pada malam ini akan menjadi silaturahmi yang berkepanjangan, yang terus-menerus, dan kita harapkan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Alhamdulillah acara malam ini berjalan dengan lancar dan banyak alumni yang hadir dan semuanya gembira acara kita pada malam hari ini. Tamu yang hadir dari instansi pemerintah ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas, dari BNN Kota Lubuk Linggau, kemudian dari Direktur Rumah Sakit Sobirin, Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah, kemudian semua KUPT Puskesmas di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, hadir juga dari perguruan tinggi, dari Akbin Nusantara, kemudian dari BNJ, beberapa kepala sekolah SMA juga hadir dari SMK 1, kemudian SMK 2, MAN 1 dan MAN 2 itu yang hadir pada malam hari ini ya. Total alumni hadir sekitar 150-an yang hadir alumni itu ya. Ya, di usia 30 tahun ini kita berharap bisa semakin maju, bisa semakin berkembang karena sudah dengan banyak pengalaman akan membuat kita akan semakin menyiapkan untuk langkah-langkah ke depannya.
lomba video pendek Polri Presisi dalam rangka HUT Polwan ke-77 telah sukses dilaksanakan di Mall Lipo Plaza, Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini berlangsung dengan meriah dan penuh sukacita, disambut antusias oleh para peserta lomba serta tamu undangan yang hadir. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Aditya Bagus Arjunaidi, Heri Zulianta, Asisten Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ketua Bayangkari, Kodim 0406 Lubuk Linggau, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, serta tamu undangan yang lainnya. Lomba ini terbagi dalam 2 kategori, yakni kategori SMP MTS sederajat dan kategori SMA SMK MA sederajat. Masing-masing kategori menghasilkan 3 pemenang terbaik yang telah menunjukkan kreativitas dan kemampuan luar biasa dalam menyampaikan pesan Polri Presisi melalui media video pendek. Juara 1 dengan hadiah sebesar Rp1 juta, juara 2 Rp750.000, juara 3 Rp500.000, serta juara favorit dengan hadiah sebesar Rp300.000. Direktur Utama PT Wahana Semesta Linggau Solihin SH mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan anugerah pemenang lomba video pendek Polri Presisi. Juga mengucapkan selamat ulang tahun Polwan ke-77. Ia mengharapkan kedepannya dapat dipercaya dan berkolaborasi lagi dengan Polres Lubuk Linggau, dan juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang mendapatkan juara. Semoga video pendek yang dihasilkan ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar dan masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dalam rangka merayakan HUT Polwan ke-77 tahun. Acara ditutup dengan penuh kegembiraan, terutama dari para pemenang lomba yang berhasil membawa pulang penghargaan dan apresiasi atas karya mereka. Semangat dan antusiasme yang tercipta dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya positif dan mendukung program-program Polri. Program Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Melalui intervensi gizi yang terarah dan berkelanjutan, guna meningkatkan status gizi generasi muda dengan makan bergizi gratis dan kolaborasi lintas sektor. Program komprehensif yang dirancang untuk memastikan setiap individu mendapatkan asupan gizi optimal mendukung tercapainya Indonesia Emas melalui generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Lubuk Linggau melalui Isnada Lianti menuturkan bahwa jumlah siswa yang menerima program makan bergizi gratis berjumlah 657 orang meliputi seluruh siswa kelas 7 hingga kelas 9. Mengenai MBG di SMP Negeri 4 ini mulai terlaksana di hari Senin tadi. Menu-menu yang kami lihat itu sudah mencukupi apa yang menjadi standar asupan bagi anak-anak. Dan kami juga menanyakan kepada anak-anak bagaimana nak dengan menunya pada sebagian anak. Cukup enak, Bu. Kelas meliputi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Masing-masing mengambilnya, masing-masing tahu siapa teman yang dibagi. Kemudian bekerja sama, ikat kembali dengan rapi. Bertanggung jawablah dengan jumlah konsumen itu, jangan sampai ada yang kurang. Gitu. Sudah kami terapkan seperti itu. Jadi sebagaimana kalian mengambil, begitu juga kalian mengembalikan dengan rapi dan ikat kembali. Itu kami ajarkan di mereka seperti itu, satu disiplin. Kemudian itu tadi ketika makan, kami ajarkan juga. Di situ kesempatan kami mengetahui bagaimana cara mereka makan dari rumah bagaimana. Di situ kami melihat dan kami beri masukan etika makan bagaimana, tidak boleh bicara gitu kan.
itu apa namanya, kemudian nggak boleh berburu-buru gitu kan. Kemudian bagaimana kalau mau makan nak, baca doa dulu bersama Bu, kita baca doa bersama dulu. Jadi seperti itu kami, kebiasaan-kebiasaan itu yang mereka lakukan di rumah, kami bertanya apa, bagaimana cara mereka, kemudian mungkin yang sebagian lain juga membangkitkan apa yang tidak menjadi kebiasaan mereka. Itu salah satu manfaatnya kalau kami sebagai pendidik seperti itu. Ya tapi kelihatannya ya mereka mengikuti, sudah berjalan berapa hari ini kan lancar. Kemudian juga dikembalikan seperti ini, susun seperti ini. Kalau kemarin di awal yang pertama mereka akan dibawa per kelas supaya memudahkan nanti dalam pengambilan mereka, nanti kami terapkan lagi. Begitu mereka lihat seperti ini rapinya, mengembalikannya juga seperti itu. Dan sangat berterima kasih, moga-moga ini kedepannya bermanfaat bagi anak kami dan terlihat perkembangannya ke depan bagi anak kami, bagaimana manfaat dalam jasmani dan rohaninya. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat memimpin apel bulanan bersama yang rutin diselenggarakan setiap tanggal 17. Dan kali ini upacara dilaksanakan di Alun-Alun Merdeka Kota Lubuk Linggau. Mengawali amanatnya, Wali Kota Lubuk Linggau menekankan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penuh tantangan sekaligus peluang. Dengan visi misi Linggau Juara, yang bukan sekadar slogan melainkan tekad bersama yang harus diwujudkan. Haji Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa aparatur sipil negara harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk melahirkan inovasi di berbagai bidang, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Beliau meyakini bahwa dengan tekad kebersamaan yang kuat, Kota Lubuk Linggau dapat menjadi kota yang maju dan juga sejahtera. Apel bulanan ini juga merupakan sebuah momentum sejarah, mengingatkan kembali bahwa dulunya seluruh kegiatan apel dan upacara di Kota Lubuk Linggau selalu diadakan di lapangan Merdeka, dan kini dapat kembali dirasakan dilaksanakan di Alun-Alun Merdeka Kota Lubuk Linggau. Wali Kota juga menyatakan bahwa upacara akan selalu dilaksanakan secara bergilir di setiap kecamatan, dengan harapan kegiatan upacara keliling seperti ini dapat membantu para UMKM di sekitar lokasi pelaksanaan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan partisipasi dalam kegiatan ini. Tim Liputan Selampari TV melaporkan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat hadir dalam acara Gema Selawat Maulid Akbar Nabi Muhammad 1447 Hijriah di Pondok Pesantren Masroilah Lubuk Linggau. Acara ini dimeriahkan dengan kehadiran jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kepala Sekolah Pondok Pesantren se-Kota Lubuk Linggau, dan wali santri beserta tamu undangan lainnya. Kegiatan di Pondok Pesantren Masroilah sebelumnya diawali dengan kegiatan donor darah yang terkumpul sebanyak 22 kantong darah, menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi antar masyarakat. Dilanjutkan dengan pembagian bantuan tas sekolah sebanyak 100 paket kepada anak-anak yatim, sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Para hadirin juga berkesempatan mendengarkan tausiah dari Ustadz UAS dari Kota Palembang. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat mengungkapkan apresiasinya untuk menjadikan Kota Lubuk Linggau sebagai kota santri.
menandakan dukungan dan apresiasi beliau terhadap peran pesantren dan kegiatan keagamaan di Kota Lubuk Linggau. Wali Kota juga menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi tamu undangan yang telah menyumbangkan sumbangsinya untuk saudara-saudara di negara Palestina, mencerminkan semangat solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Lubuk Linggau. Acara ini menjadi momentum kebersamaan dalam mempererat nilai-nilai spiritual. Ya iman Allah wa akhirati ya Rasulullah saat ini mereka sedang melaksanakan ujian sekolah, ada yang masih sekolah pada hari ini. Indo juara Pak? Pale ini teman rumah. Oke, lihat sini siap 3, 2, 1. Oke, siap. Maulid Nabi ini setiap tahun dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan lainnya juga, yang mana pendapatan dari kegiatan ini untuk saudara kita di Palestina yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, sudah bersumur dan sudah berproses. Insyaallah ke depan mungkin banyak usaha-usaha yang untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Mulai nanti ini kami terima kasih sudah diajak dan diundang. Insyaallah sama-sama nanti kita mendengar arahan atau tausiah dari Ustadz Muhammad Thoyibno atau Kuas Kota Palembang yang akan memberi pencerahan untuk kita semua sehingga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang panitia ajudannya ngomong sama Ustaz, hari ini Ustaz beruntung. Kenapa? Pejabat tidak mau dengar ceramah. Tiba-tiba waktu Ustaz mau ceramah datang dia, beruntung Ustaz dihadir pejabat. Wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fil qalbika ghishun li ahad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku akan sama bersamaku di surga. Alhamdulillah.